Halo sobat, pernahkah Anda menonton film Titanic? Film dengan latar belakang percintaan ini ternyata terselip satu kisah tentang seorang pelaut ulung, di mana dalam satu adegannya, kapten kapal Edward Smith memilih mati bersama kapalnya daripada menyelamatkan dirinya setelah kapal terbesar di zamannya tersebut tenggelam akibat menabrak gunung es pada tanggal 15 April tahun 1912 di Samudra Atlantik. Dalam dunia pelayaran, keputusan itu disebut "The Captain Goes Down with the Ship" atau nakoda tenggelam bersama kapalnya. Ini adalah sebuah tradisi di dalam dunia maritim, di mana nakoda memegang tanggung jawab terhadap kapal beserta setiap orang di dalamnya sampai titik darah penghabisan, meskipun harus rela mati untuk itu. Meskipun itu sering dikaitkan dengan tenggelamnya RMS Titanic, namun tradisi tersebut telah berlangsung 11 tahun sebelumnya. Dalam banyak kejadian, nakoda tidak mengambil langkah penyelamatan dirinya saat waktu darurat, namun fokus pada penyelamatan penumpang lainnya. Hasilnya, nakoda tewas bersama kapal atau telat diselamatkan karena mereka adalah orang terakhir yang berada di kapal. Kisah heroik seperti itu juga terjadi di Indonesia, di mana nakoda kapal Tampomas II pada tanggal 27 Januari 1981 pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat atau pukul 13.45 waktu Indonesia Tengah, sekitar 30 jam setelah percikan api pertama, KMP Tampomas II tenggelam di dasar Laut Jawa untuk selamanya bersama 288 korban tewas di dek bawah. Kapten Rifai termasuk yang terakhir meninggalkan kapal. Sebelumnya dia sempat mengirimkan pesan kepada nakoda KM Sangihe yang isinya, "Tolong kirimi saya air dan makanan, karena saya akan tetap berada di kapal sampai detik terakhir." Pesan tersebut disampaikan melalui awak kapal Tampomas II yang berhasil menyeberang ke KM Sangihe yang bernama Bakaila. Tetapi permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Agus Kasumirat, nakoda KM Sangihe. Di Indonesia, tanggung jawab seorang nakoda diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam pasal 34 1D KUHD dan pasal 468 KUHP tertulis, nakoda tidak boleh meninggalkan kapalnya selama pelayaran atau bila ada bahaya mengancam, kecuali bila ketidakhadirannya mutlak perlu atau dipaksa untuk itu oleh ikhtiar penyelamatan. Namun di balik cerita heroik sang kapten, ternyata ada juga yang bertindak sebaliknya. Pada tanggal 4 Agustus 1991, nakoda Yanis Afranas dari kapal pesiar MTS Oceanos meninggalkan kapal tanpa memberitahu penumpang bahwa kapal itu akan tenggelam. Semua penumpang selamat. Sebuah dewan penyelidikan Yunani mendakwa bahwa Afranas dan 4 petugas lainnya telah lalai dalam penanganan bencana tersebut. Lalu, pada tanggal 13 Januari 2012, nakoda Francesco Cetino meninggalkan kapal selama bencana Costa Concordia. Sebanyak 32 orang tewas dalam kecelakaan itu. Cetino dijatuhi hukuman 16 tahun penjara karena berbagai tuntutan terkait bencana tersebut. Masih banyak kisah-kisah pelaut yang bisa menjadi inspirasi bagi kita soal arti sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab menjadi kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja atau tidak. Tanggung jawab bisa menjadi perwujudan kesadaran dan kewajiban bagi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana semua tindakan atau perbuatan atau sikap merupakan penjelmaan
dari nilai-nilai moral serta nilai-nilai kesusilaan. Arti tanggung jawab lainnya adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Jika seseorang tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, maka ada pihak lain yang memaksanya untuk bertanggung jawab.